Ini saya ingin menjelaskan, memang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbil qiblati makmuman liman. Enggak ada. Para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat mengucapkan usolli hukumnya sunnah, kecuali Malikiyah. Malikiyah itu pengikut Imam Malik. Enggak ya. Tapi yang lain Syafi'iyah, kemudian Imam Malik, Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi, dan Hambaliyah, Ahmad bin Hambal, sepakat itu sunnah. Karena apa? Dengan kalimat usolli itu akan membimbing hati kita untuk niat. Semua mengatakan tempatnya niat itu di hati. Tapi dengan talaffuzi diucapkan itu akan membimbing hati kita sehingga tidak kemana-mana. Dengan bimbingan lisan itu, maka hati kita akan mengucapkan sesuatu yang dikatakan oleh lisan tadi. Akhirnya 3 pengikut ulama ini mengatakan sunnah, disunnahkan karena itu yang akan mengantarkan kita. Yang kedua, enggak usah habis sholat itu zikir. Sudah habis sholat beri aja zikir, enggak usah. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana mau berzikir? Rasulullah sendiri adalah sudah ahli zikir. Nah, zikir itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Tidak ada. Zikir, sholat selesai, zikir masalah lain. Jangan dikait-kaitkan dengan sholat. Jadi kalau nggak berzikir, sholatnya nggak sah, enggak, tetap sah sholatnya. Hanya Rasul mengajarkan kita untuk berzikir. Bahkan Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah akan membuat hati kita tenang. Zikir. Para ulama menerapkan zikir setelah sholat. Karena apa? Setelah sholat dibacakan istighfar. Kenapa kita beristighfar? Bisa jadi sholat kita ini, ketika kita sholat pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Begitu Allah kita baru ingat, aduh ternyata kunci motor saya taruh di sini. Tadi malam saya cari nggak ketemu. Ingat, setannya penggodanya di situ setan. Akhirnya sholat kita gak sempurna seolah-olah secara hakikinya itu. Maka beristighfar untuk menambal kekurangan-kekurangan ini. Tambahnya setelah sholat. Apalagi sebelum sholat itu ada bacaan oleh Ustaz Ishaq. Apa bacaannya? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Jangankan ulama-ulama Sunni, Ibnu Taimiyah itu orang yang pendapatnya sangat keras. Pendapatnya itu mengatakan, kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang membaca, bacaan apa tadi? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali sebelum antara sholat sunnah dan sholat subuh. Bahasanya antara sholat sunnah dan sholat subuh, maka hatinya tidak akan mati ketika hatinya orang lain pada mati. Orang yang mati hatinya itu gimana? Orang yang tidak lagi mempan sama nasihat. Kalau dinasihati mental terus, lawan terus. Sunnah. Iya, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat juga nggak mau. Sahabat sudah dekat dengan Rasulullah. Setiap hari dia sudah berzikir setiap hari. Lah kita begitu bring keluar dari masjid, apa yang diingat?
entah apa macam-macam. Maka ini ulama membimbing kita. Ya, kalaupun zikir jangan keras-keras. Ini kembali. Para ulama mengatakan memang ada dua hadis. Pertama yang mengajarkan zikir keras dan yang kedua mengajarkan zikir pelan-pelan saja. Akhirnya Imam Nawawi itu memberikan jalan tengah. Kata Imam Nawawi, kalau memang zikir pelan itu betul-betul dia akan menangkal dari ria. Jadi kalau keras takut ria, maka zikir pelan itu lebih utama. Zikir pelan menangkal ria, dan yang kedua mengganggu orang lain. Bahkan disebutkan di situ mengganggu tidurnya orang lain, mengganggu tidur. Maka pelan itu lebih utama. Tapi kata Imam Nawawi, berzikir dengan cara yang keras ucapannya itu pun mulia dan utama. Kenapa? Karena dampaknya lebih besar. Pertama, didengarkan oleh orang lain sehingga orang lain ikut. Yang nggak bisa jadi bisa. Yang kedua, pengaruh terhadap jiwa berbeda ketika ada suara. Berbeda ada suara. Pohon-pohon aja itu dalam riwayat kalau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan yang lain, mendengarkan bacaan, dia akan reaksi dengan reaksi yang positif. Bahkan Kimoto itu orang Jepang yang melakukan penelitian air, ketika air itu didoakan dengan suara, maka dia akan menjadi molekul-molekul positif dan ketika diminum menjadi obat. Tapi kalau dia dimaki, dia akan pecah molekulnya dan kemudian menjadi racun kalau diminum. Itu air saja. Maka kata Imam Nawawi, zikir dengan bersuara juga utama karena pengaruhnya sangat besar baik terhadap diri kita, terhadap lingkungan dan orang lain sehingga bisa. Dan berbagai macam isi WA itu, Pak Anwar nanya ke saya, ini perlu saya jawab sedikit ini Pak, termasuk ngapain ikut kunut? Gak usah kunut. Rasul tidak mengajarkan kunut. Tidak ada kunut oleh Rasulullah. Ini ceritanya. Rasul itu pernah diminta kepada suku, salah satu suku, bahwa di sana sudah banyak orang yang masuk Islam, tapi tidak ada yang mengajarkan Al-Quran terutama. Maka Rasul mengirim 70 penghafal Al-Quran ke kampung itu. Dikirim oleh Rasulullah 70 penghafal Al-Quran berangkat ke sana untuk mengajari orang penduduk yang dinyatakan masuk Islam tadi. Ternyata sampai di sana bukan disuruh ngajar, sampai di sana 70 penghafal Al-Quran dibunuh semuanya. Rasul marah. Saat itulah Rasul baca kunut. Isi kunutnya maki-maki orang tadi dan minta kepada Allah melaknat orang itu. Akhirnya ditegur juga oleh Allah, jangan begitu kunutnya. Kata kunutnya itu minta agar kita dilindungi, semua dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, segala macam penyakit. Maka kalau kita dengarkan kunutnya Ustaz Isa atau kunut yang kita baca, itu kan minta jangan sampai ada wabah, ada penyakit, ada bencana dan sebagainya. Minta kepada Allah. Maka akhirnya kunutnya dirubah, yang tadinya mencaci maki dan minta dilaknat, maka Rasul berubah kunutnya. Selama 1 bulan full Rasulullah melaksanakan kunut nazilah, kunut untuk orang tadi yang membunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan jangankan 1 bulan,
Satu kali Rasulullah melaksanakan ibadah itu sudah bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakannya. Satu kali, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau satu kali melaksanakan kunut maka bisa dilaksanakan terus. Imam Syafi'i. Maka Imam Malik juga kunut. Cuma Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku. Sebelum ruku dia baca kunut. Kalau kita setelah ruku kunut. Ada dalilnya. Hanya saja mereka nggak mau memakai dalil itu. Kalau memang nggak mau kunut, ya jangan mengatakan tidak ada dalilnya. Ada ini. Ini mohon maaf. Kita pernah dengar puasa Asyura. Dengar. Terus puasa apa lagi sebelum Asyuranya itu namanya? Tasu'a. Iya. Karena ketika Rasulullah ketemu dengan orang-orang sekelompok orang Yahudi, ditanya sedang apa kalian? Sedang berpuasa. Puasa apa? Puasa memperingati diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam dari bencana. Kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk itu. Puasa Asyura. Ketika puasa Asyura, sahabat kemudian ngomong, ya Rasul, kalau kita puasanya Asyura sama dong dengan mereka, dengan Yahudi, nanti mereka malah malu-malu kita. Kata Rasulullah, tahun depan kita puasanya ditambah. Tasu'a, hari yang ke-9 dan yang ke-10. Ternyata sebelum Rasulullah melaksanakan itu, Rasulullah meninggal. Rasul kira-kira melaksanakan puasa belum? Belum, tapi sudah menjadi ajaran. Yang belum dilaksanakan aja sudah jadi ajaran. Ini yang sudah dilaksanakan dibilang nggak ada dalilnya. Ini orang-orang banyak sekarang. Sekarang setelah kejadian ini, kejadian kemarin Trans 7 yang membuli pesantren habis-habisan, sekarang semakin kencang bulian terhadap kita ahli sunnah dari kelompok Wahabi. Semua disalahkan. Yasinan itu yang biasa kita lakukan disalahkan. Yasinan kok ahli neraka, masuk neraka. Jadi orang yang baca Yasin akan masuk neraka. Kan gendeng gitu namanya. Bid'ah semua. Kullu bid'atin dhalalah. Semuanya bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Mereka ngomong itu semua. Lah kalau kita menggunakan logikanya begitu ya susah. Yang tidak ada zaman Nabi bid'ah, setiap bid'ah sesat, maka nggak boleh dilakukan. Ya nggak bisa cara berpikir begitu. Saya pernah saya cerita sama saya, ada sugeng itu ke rumah, sugeng ke rumah, habis maghrib. Kebetulan sholat maghrib itu imamnya saya. Sholat maghrib dia ke rumah, terus datang, dia cerita, Ustaz, tadi saya ikut sholat dengan Ustaz. Oh ya bagus lah ya. Tapi yang Ustaz lakukan setelah sholat itu bid'ah semua itu Ustaz, sesat. Loh, kok sesat? Iya. Zikir bersama, doa bersama, itu nggak diajarkan oleh Rasulullah. Bid'ah. Setiap bid'ah sesat, masuk neraka. Kata Sugeng. Sugeng ini brimob, Pak Tony. Cuma bukan di sini, di Jambi brimobnya. Itu. Saya tanya ke Sugeng, Pak Sugeng, siapa yang ngajar? Guru saya ngajarin begitu. Dan saya termasuk orang yang tidak bermadhab. Kenapa tidak bermadhab? Saya langsung belajarnya dari Al-Quran dan hadis. Di situ saya agak marah sedikit, Pak. Goblok saya sampai itu. Sampai yang tahu Al-Quran dari mana? Kalau tidak bermadhab. Dari siapa tahunya Quran? Madhab itu kan jalan, Pak. Jalan pikiran dari para ulama. Ulama mengajarkan Al-Quran, ini Al-Quran, terus plok sampai ketemu di kita. Dia bilang saya nggak mau bermadhab, nggak mau menuruti ulama. Saya langsung belajar dari Al-Quran. Al-Quran yang sampai temukan itu dari siapa? Apa dari Allah langsung atau dari ulama? Kan lewat ulama. Tapi dia bilang nggak mau bermadhab. Karena madhab itu manusia biasa punya kemungkinan untuk salah.
Lu kalau ulama yang besar ilmunya begitu hebat masih dibilang manusia dan kemungkinan salah, apalagi sampean saya bilang yang tidak punya ilmu apa-apa. Pak Sugeng, saya tanya Pak Sugeng, apa bid'ah yang diajarkan oleh Nabi, yang tidak diajarkan oleh Nabi itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Masya Allah. Akhirnya saya tanya Pak Sugeng, saya kasih hadiah 1 juta. Betul-betul saya siapkan uang 1 juta. Cari hadis yang mengatakan zakat fitrah dengan beras. Pak Sugeng zakatnya dengan apa? Saya dengan beras, Ustaz. Saya nggak mau dengan uang. Nggak ada dasarnya kata dia. Masih ngomong nggak ada dasarnya? Saya dengan beras. Saya berikan langsung kepada orang fakir, tidak melalui panitia. Karena itu paling utama. Saya tanya, tolong cari dalil hadis ada enggak zakat fitrah dengan beras. Kalau ketemu 1, saya bayar 1 juta. Enggak ada dalilnya. Ini bid'ah. Pak Sugeng itu pelaku bid'ah juga masuk neraka sampai ini. Tak gituin Pak. Setelah saya gitu dia pergi tanpa permisi. Pokoknya guru saya ngajarkan begitu Ustaz, permisi. Guru suruh kesini guru. Sampai sekarang nggak pernah datang lagi. Ini kan asal ngomong bid'ah karena nggak ngerti nggak apa. Bahkan sekarang sudah mengkafirkan. Pelaku bid'ah itu kafir. Sudah banyak. Seperti itu sekarang Wahabi lagi menyerang kita. Ini hati-hati. Sudah masuk karena mereka tidak suka sama amal itu, akhirnya menyalah-nyalahkan. Kalau nggak suka ya sudah, jangan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain yang padahal ada dasarnya semuanya, ada dasarnya. Masya Allah, ini yang sedang berkembang sekarang. Apalagi yang senang buka YouTube nih. Buka TikTok, YouTube, terus apa lagi? Itu beredar ajaran itu, beredar sekarang di mana-mana. Kalau ketemu konsultasikan dengan Ustaz Isaac di mana, insya Allah akan dijawab dengan ilmu yang ada, dengan dasar-dasar kita dan hadisnya yang jelas. Ini mohon maaf agak panjang karena memang perlu untuk disampaikan. Saya yakin yang diserang bukan hanya Pak Anwar, yang lain juga saya yakin banyak itu, cuma nggak berani aja menyampaikannya, nggak berani memberitahukan. Banyak beredar kemana-mana seperti itu. Ada semua dalil, ada semua. Itu yang namanya zikir habis sholat, dari mulai baca surat Al-Fatihah, baca Qul, baca Falaq bin Nas, baca akhir surat Al-Baqarah, baca pertengahan surat Ali Imran. Dalilnya ada semua. Hadis Rasulullah mengajarkan itu semua. Oleh ulama dikata bacaannya, dibacanya setelah sholat. Dibacanya setelah sholat, disusun bacaannya oleh para ulama. Hadisnya memang terpencar. Ada hadis khusus mengatakan, mengajarkan surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Qul, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Berbeda-beda hadis dikumpulkan oleh para sahabat, diurutkan bacaannya, dan kemudian kita baca bersama-sama. Jelas dalilnya, jelas. Ini. Lah sekarang bid'ah, zikir bid'ah. Nggak boleh salam-salaman. Ya ada salam-salaman al-Fatihah ya. Ngapain itu habis sholat salam-salaman? Ma min muslimaini yatasofahani yaltaqiyani yatasofahani. Barang siapa ada 2 orang Islam bertemu dan kemudian salam-salaman, maka kata Rasulullah, terbebas dosanya semua sebelum tangannya lepas. Lah kita salaman kan membebaskan dosa. Enggak boleh, itu bid'ah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bid'ah
dikit-dikit bid'ah. Dalilnya ada, hadisnya. Penerapannya di sini, penerapannya saja. Silakan penerapannya berbeda-beda. Oleh mereka dihajar habis-habisan bid'ah. Orang salam-salam itu mau masuk neraka. Masya Allah. Ini yang banyak berkembang. Dalil hadisnya banyak sekali, semua diajarkan oleh Rasulullah, hanya ditata oleh para ulama, dibaca setelah sholat. Kalau kita nggak membaca setelah sholat, kita langsung pulang sampai di rumah, kira-kira membaca nggak? Nggak bakal. Wes bablas itu. Oh ya. Makanya beruntung kalau masjid ini masih membimbing bersama-sama zikir dan sebagainya. Beruntung kita. Beruntung diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca itu semua. Hikmahnya semua ada hikmah. Silakan. Bahkan setelah zikir saya masih menambah. Pak Yatno ada Pak Komar itu menambah. Habis ini saya tambahkan dengan zikir pribadi kita untuk yang diajarkan oleh para ulama, dan Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Ini yang lain sangat banyak mungkin karena ini sudah lebih juga waktunya. Ini sekedar info. Jadi kalau ada yang seperti itu, Pak Haji Dayat juga WA saya, Pak Zul ini gimana ini gini. Nah, saya jawab, cuma saya mohon maaf hampir nggak pernah buka grup, terlalu banyak grupnya, dia saya malas buka grup saya. Yang japri ya udah saya latih gitu. Ini banyak sekali Pak, melalui itu serangan-serangan terhadap ahli sunnah wal jamaah untuk melemahkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk tetap istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita betul-betul menjadi bagian dari rombongan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf lebihnya banyak sekali ini, karena memang menurut saya penting untuk saya sampaikan untuk menjaga bersama-sama akidah kita dan amal kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.